Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, calon guru penggerak tingkatan 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Dalam modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar sebagai dasar pembentukan moral abad 21. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan hingga saat ini yaitu yang pertama, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru atau trilogi pendidikan yang diantaranya Ingarso Sengtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, sistem Among. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Adapun dalam modul 1.2, nilai-nilai dan peranan guru penggerak. Yang pertama di sini, nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Di sini, berpihak kepada murid mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Yang kedua, kolaboratif, membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak dengan kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, reflektif, melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan, bersedia menerima segala masukan dan bersikap terbuka dan terus mengembangkan sikap hal yang positif sehingga tercipta perubahan yang berdampak pada siswa, diri sendiri, dan lingkungan kerja. Yang keempat, mandiri. Seorang guru penggerak diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. Terakhir yaitu adalah inovatif. Seorang guru penggerak mampu membuat gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Yang selanjutnya adalah peranan guru penggerak. Nilai dan guru penggerak merupakan suatu komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh seorang guru penggerak karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Adapun peran guru penggerak yang pertama yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, kemudian mengembangkan diri secara aktif, selanjutnya mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, kemudian menjadi pelatih atau coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran berpusat pada murid, dan yang terakhir adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Di dalam mengkoneksikan antar materi menggunakan model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu dengan menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun muridnya, serta pernyataan beliau mengenai pernyataan beliau yaitu menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peranan guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peristiwa yang selanjutnya
yaitu momen yang paling menantang bagi saya. Yang pertama adalah melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyiapkan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak. Peristiwa yang selanjutnya yaitu kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Di sini dalam modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidik haruslah berorientasi pada anak untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakatnya. Nah, di sini ada koneksi ataupun kaitan, yaitu dalam modul 1.2. Nah, di sini ada 2, yaitu berpihak pada murid, dan yang kedua adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasakan seperti bagaikan manusia yang terpuruk dalam kegelapan, yang mencoba mencari lilin kehidupan. Lilin itu bagaikan ilmu dan pengalaman berharga yang dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar, menerima ilmu, dan membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang biasa-biasa saja, yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, murid adalah objek pembelajaran. Yang ketiga, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus sesuai target dan nilai KKM yang harus dicapai. Yang keempat, saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Adapun pembelajaran yang kedua di sini, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu 1. Jadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi coach bagi guru lain. Keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama adalah berpihak kepada murid, itu bersifat among ataupun menuntut siswa-siswa agar memiliki kompetensi sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, berinovatif, menciptakan sesuatu hal yang baru dan berani berkarya untuk masa depan. Yang ketiga, reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri apa kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri sebagai agen perubahan, sebagai agen transformasi. Kemudian kolaboratif, bekerjasama dalam komunitas praktisi. Nah, di sini adalah penerapan ke depannya. Di dalam penerapan ke depan, di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.